warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dika Agustiningrum, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Mula Warman. Saya mengajar di kelas 6A SD Negeri 001 Loajanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Agustiningrum. Di sini saya akan memaparkan penyusunan best practice atau cerita praktik baik menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi tempat saya melaksanakan praktik baik ini yaitu di SD Negeri 001 Loajanan, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin saya capai dalam praktik baik ini adalah ingin meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian tanggal pelaksanaan yaitu pada tanggal 19 September 2022. Situasi yang saya hadapi dalam pelaksanaan praktik baik ini yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah pada saat pembelajaran di dalam kelas, peserta didik sering mengalami kesulitan dalam pemahaman materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini dikarenakan hampir semua peserta didik memiliki tingkat keaktifan belajar yang masih rendah, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama yaitu rendahnya rasa keingintahuan peserta didik dalam belajar karena proses pembelajaran yang membosankan dan kurang bervariasi. Guru pada saat mengajar hanya menggunakan model konvensional saja dan belum dikreasikan dengan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat dan keaktifan belajar siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center, tidak berpusat pada anak atau pada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik tidak memiliki keberanian untuk bertanya dan memberikan tanggapan karena kurang percaya diri. Kemudian berikutnya, mengapa praktik ini perlu dibagikan? Menurut saya, praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena kemungkinan banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain dapat memotivasi diri saya pribadi, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain dan berbagi pengalaman kepada orang lain serta memotivasi guru lain untuk berbuat yang terbaik bagi peserta didik. Peran saya di praktik ini adalah sebagai guru yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan praktik baik ini adalah ada beberapa, yaitu antara lain satu, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk mengilustrasikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dan yang kedua, metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh guru bersifat membosankan dan kurang variatif. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak inovatif. Dan yang keempat, motivasi belajar peserta didik yang masih sangat rendah. Kemudian kurangnya pendampingan belajar peserta didik saat belajar di rumah. Kemudian di sini guru memiliki tantangan harus menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Dilihat dari kelima tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi yang dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan dari sisi peserta didik adalah motivasi belajar baik di sekolah atau di lingkungan rumah. Kemudian aksi dalam praktik baik ini yaitu ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan, antara lain yaitu yang pertama, pemilihan media pembelajaran.
Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran adalah dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran. Di sini guru memilih media pembelajaran menggunakan media konkret yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan membuat proyek sederhana. Sehingga peserta didik bisa lebih mengenal media yang ada di sekitarnya dan dikolaborasikan dengan media berbasis tipek sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan dengan menggunakan media pembelajaran berbasis video dan dari internet dan PowerPoint. Kemudian yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif, yaitu strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran yang akan digunakan, yaitu ceramah, penugasan, tanya jawab, percobaan, dan diskusi. Pemilihan metode ini pertama guru mempelajari apa saja metode-metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik dan melihat karakteristik materi. Kemudian yang ketiga, pemilihan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah guru menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Guru mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran, serta guru harus memahami sintak dari model pembelajaran yang akan dipilihnya, mulai dari tahap awal hingga akhir yang dituangkan dalam kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi peserta didik adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Proses kegiatan ini guru menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembelajaran, yang kegiatan itu berpusat pada peserta didik dan membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan aksi ini, yaitu tanpa kehadiran atau keterlibatan orang-orang yang saya sebutkan, kemungkinan aksi praktik baik ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Orang-orang yang terlibat yaitu antara lain 1. Dosen pembimbing, yang kedua guru pamong, yang ketiga kepala sekolah, yang keempat teman sejawat, dan yang kelima adalah peserta didik. Kemudian refleksi dan hasil dan dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari yang pertama, yaitu penggunaan media konkret dengan membuat proyek sederhana dan media video. Ini sangat membantu akan pemahaman peserta didik pada materi pembelajaran. Dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran peserta didik yang mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, terlihat dari kegiatan peserta didik saat pembelajaran. Dan yang ketiga, pemilihan model pembelajaran Project Based Learning menumbuhkan cara berpikir kritis pada peserta didik. Di sini dapat dilihat dari perubahan cara menanggapi masalah yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang keempat, desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik atau student center sangat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Kemudian respon dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini, dari hasil testimoni dan refleksi yang dilaksanakan di akhir pembelajaran, peserta didik menyatakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan sangat menyenangkan. Dari peserta didik memberikan refleksi dan testimoni bahwa media pembelajaran yang digunakan menarik dan juga sangat mudah dipahami. Kemudian faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh, yaitu yang pertama, penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, pemilihan kegiatan proyek yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Dan pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah yang pertama, sebagai guru profesional,
Seyogianya harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, modal, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan dan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran peserta didik memiliki peran sangat penting sehingga harus dilibatkan secara aktif. Guru memiliki peran sebagai fasilitator, mendampingi dan melayani segala kebutuhan yang diperlukan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan best practice dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pelajaran hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kurang kompak. Coba diulang lagi. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang bimbing doa hari ini? Ayo, silakan Asri. Sedikit informasi pembelajaran yang kemarin kita lewati. Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Ayo, teks ekstra. Asik. Penulis. Siapa penemunya? Michael. Betul, penemulis listrik Michael. Kalau seri saklarnya dimatiin satu, lampunya apa yang terjadi? Mati semua. Hari ini kita akan belajar tentang teks ekstra nanti kembali. Perhatikan dulu, perhatikan. Hari ini belajar tentang ekstra lagi, tapi beda penemunya. Kemarin menemukan listrik, hari ini menemukan sesuatu. Lampu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama di jalan ini. Gambar apa diskusikan dengan kelompok. Kira-kira rangkaian dalam lampu ketiganya ini menggunakan rangkaian apa? Coba diskusikan dengan kelompok kalian. Coba nanti baru sisanya. Ya, diskusikan. Ini gambar apa dan rangkaiannya apa? Coba. Kelompoknya ini sudah siap? Sudah. Ini lampu apa? Daigo, kita jawab. Gantian. Lampu apa ini Daigo? Lampu lalu lintas. Menurut Komo Daigo ini rangkaian listriknya apa? Rangkaian listrik paralel. Bukan seri. Kenapa? Benar. Nanti gantian ini. Kenapa bisa paralel? Oh, kalau dimatikan satu mati satu bisa nyala. Ya. Oh, gitu ya. Kemudian ini. Oh, paralel. Jadi paralel seri
Rini, bagikan LKPD-nya. Bagi Elia, Aulis, Elia, yang satunya ya. Tadi ya, kegiatan satu bersama apa di situ? Kegiatan satu dicari kegiatan satu. Ayo membaca. Dalam konteks eksplanasi. Ya, eksplanasi apa judulnya di situ? Oke, si paralel penyelamat jalan. Silakan dibaca senyap, dibaca masing-masing. Kemudian ibu mau tanya nanti satu-satu apa isi dari bacaan tersebut. Silakan dibaca. Ibu kasih. Lampu lalu lintas. Baiklah. Kemudian sudah tahu penemunya. Lampu lalu lintas ternyata menggunakan rangkaian apa? Rangkaian paralel. Benar, rangkaian paralel. Kemudian ada lagi. Tujuannya, manfaatnya sangat luar biasa. Apa di situ manfaatnya? Apa manfaatnya? Iya, menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Biasanya kita temukan lampu ini di mana? Jalan raya. 1, 2, 3. Ya, kerjakannya biar semangat. Baiklah, selesai mencari informasi penting, perhatikan sekarang. Lihat video yang akan Ibu tampilkan. Nanti kita akan membuat proyek yang ditemukan oleh Gareth Demoja. Ya, ya. Menemukan apa tadi? Lampu lalu. Nanti kita akan buat proyek itu. Ya, perhatikan video tersebut. Kita dapat bagi tabel menjadi 4 bagian. Akan dikeluarkan, Ibu akan bagikan bahan dan hasil. Ibu akan lihat pada lembar kerja kegiatan 2. Ayo dibuka pada lembar kerjanya. Ayo mengamati. Lalu lintas menerapkan apa? Rangkaian listrik paralel. Jangan lupa menuliskan bahan dan alat yang diperlukan. Ya, bahan dan alat yang diperlukan. Di bagian ini, perhatikan baik-baik, harus tersambung dengan yang warna ini. Ya, saklarnya harus dimasukkan dengan hati-hati. Ya. Lihat ke sini. Iya, iya. Bagian itu sudah belum? Sudah betul atau belum? Dibagi lagi yang ini ya. Ya. Apabila bagian ini tidak menempel pada lampu dan saklar, maka kira-kira bisa nyala ada lampunya. Semua tepuk 1, 2, 3. Harus semangat. Harus semangat. Baiklah. Perhatikan temannya presentasi. Jangan ribut, ya. Ya. Kelompok 4. Kelompok 1 diperhatikan. Diperhatikan temannya ya. Ya, lampu merah. Lampu merah nyala nggak punya kelompok 4? Lampu kuning. Lampu hijau. Nyala. Sekarang kita coba matiin ya, mati semua atau enggak?
Matikan lampu merah. Mati nggak yang lain? Lampu kuning matikan. Lampu hijau matikan. Ya, berarti berhasil atau tidak? Berhasil. Berarti rangkaiannya benar. Satu dimatiin tidak mempengaruhi lampu yang lain. Ya, dengar ya kelompok 1 ya. Sudah selesai rangkaiannya, sekarang Ibu mau kalian menyimpulkan dari hasil yang telah kita lakukan tadi. Baiklah, tadi sudah belajar tentang konteks eksplanasi. Tadi sudah belajar tentang apa? Belajar tentang apa tadi teks eksplanasi? Menemu ya, tokoh yang menemukan sesuatu. Tadi tokohnya siapa namanya? Tokohnya siapa namanya? Gareth Morgan. Ada Gareth Morgan. Yang menemukan apa itu? Yang menemukan lampu lalu berjasa atau tidak untuk kehidupan kalian? Luar biasa ya, luar biasa. Baiklah, ditaruh dulu. Ditaruh dulu ya. Gantian Ibu yang berbicara. Nanti kalau anak-anak bicara, Ibu bicara, tidak ada yang mendengar. Nah, Nuga, topinya dilepas dulu Nuga. Baiklah, dengarkan Bu Guru. Dengarkan Bu Guru dulu. Sekarang Ibu mau menanyakan kepada kalian hasil pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Sudah membaca teks tentang lampu lalu lintas, sudah tahu tokohnya ya? Sudah tahu tokohnya. Yang menemukan lampu lalu lintas, nanti kalau ditanyain tahu siapa penemunya? Gareth Morgan. Iya, kemudian jasanya apa? Jasanya apa dia? Menemukan apa deh? Iya, menemukan lampu lalu lintas. Sekarang tahu. Kemudian tahu kalau lampu lalu lintas itu rangkaiannya apa? Bukan seri. Bukan. Kenapa bukan seri? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena apa tadi? Kesimpulan kelompok 4 tadi? Apabila satu dimatikan, tidak mempengaruhi ya? Iya benar, tidak mempengaruhi yang lain. Benar sekali. Jadi kalau rangkaian paralel itu apabila salah satu dimatikan, maka tidak mempengaruhi lampu yang lain. Jadi rangkaian listrik pada lampu lalu lintas menggunakan rangkaian apa? Paralel. Sekarang Ibu ingin membedakan rangkaian seri yang kita pelajari kemarin dengan paralel yang sudah kita pelajari. Apa bedanya? Kalau seri kemarin satu dimatiin, sakarnya dimatiin, lampunya gimana? Mati semua. Kalau paralel satu dimatikan, yang lainnya tidak terpengaruh. Benar. Berarti lebih bagus yang mana rangkaiannya? Lebih bagus yang paralel. Sekarang Ibu mau tanya, selain pada lampu lalu lintas, lampu paralel, rangkaian paralel itu dipasang di mana sih? Di mana? Di mana? Di mana, Daigo? Lampu? Oh, lampu di atas. Iya, benar. Lampu di rumah ya, atau di ruangan kelas kita, ini juga menggunakan lampu rangkaian paralel. Benar kata Daigo. Tuh lampu kata Daigo begitu. Jadi rangkaian yang ada di ruangan ini rata-rata menggunakan rangkaian paralel. Supaya kalau dimatiin satu yang lain tidak ikut mati. Benar sekali. Sudah tahu bedanya ya seri dan paralel? Sudah tahu. Luar biasa yang menemukan. Sekarang Ibu mau memberikan evaluasi. Nanti evaluasinya akan dikumpulkan setelah istirahat. Evaluasinya dikumpulkan setelah istirahat. Baiklah.
nanti dikerjakan selesai karena istirahat dulu. Setelah istirahat nanti dilanjutkan evaluasinya. Dengarkan Bu Guru. Dengarkan Bu Guru, anak-anak Ibu. Nanti pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang sudah rangkaian listrik. Besok akan ganti di tema yang lain. Nanti kita akan belajar tentang gaya dan magnet ya. Untuk pelajaran berikutnya. Baiklah, terima kasih untuk hari ini anak-anak Ibu. Semoga ilmu kita Semoga ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan bisa mengerjakan dan kita harus tetap bersyukur kepada siapa? Ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ilmu yang luar biasa sehingga ada orang yang menhamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sehabis ini istirahat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rani SPD, Kepala Sekolah SD 01 Luajanan. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita dapat bertatap muka dalam rangka berdiskusi tentang hasil PPG tahun 2022. Hari ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting, yakni tentang hasil kegiatan selama PPG dengan judul pembelajaran berbasis proyek based learning. Sangat bagus untuk disampaikan kepada anak-anak dalam hal pembuatan lampu lalu lintas. Dan saya selaku kepala sekolah memberikan apresiasi yang sangat, karena ini materi sangat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh para siswa, baik itu di sekolah maupun di jalan raya. Oleh karena itu, saya sangat memberikan harapan agar hasil ini dapat bermanfaat dan dikembangkan untuk kedepannya supaya lebih baik dan dilanjutkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maskur Hairil Anwar, rekan sejawat dari rekan kami Ibu Dika Agustiningrum. Untuk testimoni pembelajaran, yang pertama setelah diamati, kegiatan yang sudah diberikan adalah sesuatu hal yang baik sebagai strategi dan model pembelajaran yang dilakukan di kelas. Pembelajaran proyek based learning yang telah dilakukan, rekan kami yang pertama sudah membuat rencana pembelajaran yang telah disusun sedemikian rupa. Dari segi langkah-langkah pembelajarannya sudah sesuai dengan langkah-langkah yang tersusun sangat baik. Aplikasi implementasi penerapannya dalam kelas juga luar biasa. Proyek yang dihasilkan adalah bagaimana membuat lampu lalu lintas secara sederhana. Di sini kegiatannya sudah sangat terlihat sekali kegiatan aktif dari siswa, kreatif, berkolaborasi, dan bekerja sama sehingga membangun kerja kelompok yang sangat optimal. Pembelajaran yang disajikan sudah sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan sehingga anak-anak memiliki sebuah karya dan termotivasi untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya. Saya pikir dengan adanya kegiatan proyek based learning yang dilakukan oleh guru tersebut, maka akan menggerakkan siswa untuk lebih aktif dan kreatif lagi ke depannya. Dan saya harapkan dengan adanya pembelajaran yang telah dilakukan di kelas menjadi referensi untuk kami di sekolah dan bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya wali murid kelas 6A atas nama Ririn Andriakan. Metode pembelajaran yang dilaksanakan Bu Dika ini, anak saya mengalami peningkatan dalam nilai hasil yang diajarkan oleh Bu Dika. Jadi menurut saya sebagai wali murid,
sangat mengalami perkembangan yang baik dalam hasil kegiatan pembelajaran selama Bu Dika melaksanakan PPG ini. Jadi saya selaku wali murid atas nama Ririn mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bu Dika, atas kesabarannya dan keikhlasannya. Semoga Bu Dika selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Bu Dika. Saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi. Saya murid Bu Dika dari kelas 6A. Yang saya rasakan, belajar dengan Bu Dika lebih menyenangkan karena kami belajar dengan menggunakan tampilan gambar, video, dan membuat karya. Saya dan teman-teman menjadi lebih memahami pelajaran dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Karena belajar seperti ini baru saya alami di kelas 6. Saya dan teman-teman sangat suka belajar dengan Bu Dika. Belajar dengan Bu Dika sangat seru dan asik. Karena di setiap pelajaran, Bu Dika selalu menjelaskannya terlebih dahulu. Dan hal itu membuat saya dan teman-teman menjadi paham tentang pelajaran yang telah dijelaskan oleh Bu Dika.